Teman-teman semua, banyak yang berkomentar di video saya bahwasanya ketika saya menyampaikan tentang Wahabi, ini kok gak ada dasarnya, ini dari mana sumbernya, jangan fitnah ini dan fitnah itu, katanya mereka yang berkomentar. Akhirnya, untuk menepis itu semua, saya akan hadirkan satu buku yang membahas tentang Wahabi. Biar saya di sini tidak dikatakan fitnah ini dan fitnah itu, karena mereka ngomong menuntut saya untuk menyertakan sumbernya. Nah, di sini teman-teman, saya akan hadirkan satu buku yang berjudul Buku Pintar Salafi Wahabi. Buku ini disusun oleh tim Harokah Islamiyah. Buku ini hadir untuk merespon perkembangan Salafi Wahabi yang ada di Indonesia. Karena kebanyakan masyarakat itu terganggu, masyarakat itu pada resah dengan adanya kelompok ini. Nah, keresahan tersebut disebabkan oleh kelompok Salafi Wahabi ini yang kaku, sering menyalah-nyalahkan, sering mengkafirkan, dan kelompok Salafi Wahabi ini tak segan-segan menyesatkan tradisi dan amaliyah yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Padahal tradisi dan kebiasaan tersebut yang dilakukan oleh masyarakat itu sudah dilakukan oleh sejak dulu, dan para ulama juga merestuinya. Memang benar sih ya, cara beragama itu tidak boleh ikut-ikutan atau sekedar mengikuti kebiasaan gitulah ya. Beragama itu harus merujuk pada Al-Quran dan hadis. Memang dalam pernyataan tersebut, cara beragama ikut Al-Quran dan hadis, pedomannya Al-Quran dan hadis, sekilas sepintas tidak ada permasalahan sebenarnya. Nah, yang jadi permasalahan apa? Yang jadi permasalahan adalah kelompok ini, kelompok Salafi Wahabi ini, mereka merasa paling benar sendiri, menganggap amaliyah orang lain itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis menurut kelompok Salafi Wahabi ini. Padahal tidak mungkin ulama yang ada di Indonesia itu merestui kebiasaan, merestui tradisi, merestui amaliyah-amaliyah orang, masyarakat tidak sesuai, tidak bersumber dengan Al-Quran dan hadis. Sebab beliau, ulama-ulama yang ada di Indonesia, mereka bukan orang bodoh, bukan orang yang tidak paham agama. Sekelas Bahyai Hashim Asy'ari, sekelas Bahyai Ahmad Dahlan, bukan orang sembarangan, bukan ulama sembarangan. Pastinya beliau berdua itu paham tentang Al-Quran dan hadis. Yang bikin parah lagi apa teman-teman? Kelompok Salafi Wahabi ini sering mengatakan, sering menuding, sering keluar-keluar ngomong bahwasanya masyarakat Indonesia ini tradisinya dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha. Kan parah ini teman-teman. Contohnya ini ya teman-teman, mereka mengatakan bahwasanya tahlilan itu adalah tradisi atau kebiasaan dari Hindu dan Buddha. Padahal kalau didalami ya, tahlilan ini bukan hanya ada di Indonesia saja, di negara Timur Tengah sana. Banyak kok yang tahlilan. Cuma kelompok ini, kelompok Salafi Wahabi ini yang berpikiran sempit. Bahkan yang memperbolehkan tahlilan bukan hanya ulama-ulama yang dari Indonesia saja teman-teman. Akan tetapi sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu yang mereka mengatakan bahwasanya tahlilan ini bukan tradisi dari Hindu dan Buddha. Banyak kok permasalahan-permasalahan tentang kelompok satu ini, yaitu Salafi Wahabi. Siapa pendirinya, siapa ulama-ulama dari Salafi Wahabi ini, bagaimana penyebarannya, apa saja macam-macam Salafi, banyak pokoknya banyak. Dan anehnya, banyak para jamaah pengikut dari Salafi Wahabi ini yang masih belum tersadar. Karena mereka ngomong koar-koar, ajaran ini adalah ajaran yang mulia, ajaran yang suci, sehingga mereka berani mengklaim, mengatakan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka berani kafirkan, mereka berani katakan bid'ah, mereka berani katakan sesat. Kan parah ini teman-teman. Ayolah, untuk kalian para pengikut-pengikutnya yang cerdas sedikit gitu loh, baca sejarah yang benar. Siapa pendirinya Wahabi ini, bagaimana akidahnya, bagaimana perjalanan pendidikannya. Ayolah, banyak kok sumber-sumber yang membahas tentang sejarah kelam tentang Wahabi ini teman-teman. Kalian jangan sampai taklid buta. Apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Wahabi ini perlu dipertimbangkan. Jangan asal ikut-ikutan saja. Ayolah, yang cerdas sedikit gitu loh.